3, 2, 1. Oke, siapa di sini yang suka nonton film animasi? Ayo, ngaku ayo. Buat kalian yang berpikir kalau film animasi itu cuma untuk anak kecil, kalian salah. Karena sebagian besar penikmat film animasi justru dari golongan yang sudah pernah merasakan pahit dan manisnya dunia cinta. Bener nggak? Udah ngaku aja, Bang Satrio paham kok. Bang Satrio itu memahami kalian. Anjir. Apalagi film animasi dan bukan yang animasi, proses pembuatannya lebih ribet yang animasi. Yang pernah dapat tugas pertama kali bikin animasi pasti paham. Salah satunya film animasi yang berjudul Epic tahun 2013. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang makhluk kecil yang hidup di dalam hutan dan menjaga kelangsungan hutan itu sendiri. Dan seorang profesor yang mempelajari tentang keberadaan makhluk-makhluk kecil itu, karena sang profesor percaya dengan keberadaan mereka. Scene awal menunjukkan adegan kejar-kejaran antara manusia daun dan sekawanan Bogan yang merupakan musuhnya. Setelah beberapa lama adegan kejar-kejaran itu berlangsung, sekelompok manusia daun lain yang dipimpin oleh Ronin datang untuk membantu. Perkelahian terus berlangsung sampai Bogan berhasil dikalahkan. Dan salah satunya jatuh mengenai kaca taksi yang ditumpangi oleh Mary, gadis yang merupakan anak dari sang profesor. Selanjutnya, Ronin dan rombongannya tiba di kerajaan tempat ratu mereka untuk memberi kabar. Laki-laki yang menjabat sebagai panglima perang manusia daun itu langsung menghadap kepada Ratu Tara, yang merupakan nyawa hutan sekaligus teman masa kecilnya. Ronin membicarakan cara untuk mengambil kuncup bunga kehidupan sebagai pewaris agar sang ratu aman dari serangan musuhnya, yaitu Bogan sang perusak. Tapi di sini Tara menolaknya. Part berikutnya menampilkan sebuah rumah. Rumah itu sudah tampak tua dan tidak terurus, yang mana ini adalah rumah sang profesor dan rumah Mary di saat kecil. Di sini sang profesor tidak sadar akan kedatangan Mary, karena dia terlalu sibuk dengan penelitiannya. Setelah profesor menyadari kedatangan Mary, mereka berbincang sebentar, dan di sini Mary juga bertemu dengan Ozzy, anjing peliharaannya dulu. Sang profesor mengantar Mary ke kamar lamanya dan meninggalkan putrinya karena harus kembali bekerja. Di sisi lain, seekor Bogan tiba di markasnya untuk memberitahu rencana upacara pemilihan pewaris yang akan dilakukan oleh para manusia daun. Mereka merencanakan cara untuk membunuh Ratu Tara agar dapat menguasai seluruh hutan. Upacara pemilihan kuncup bunga akan segera dimulai saat Nod datang dengan menunggangi burung yang tampak lemah. Ronin yang melihatnya kesal karena merasa Nod seenaknya sendiri. Mereka berdebat lalu Nod di sini meninggalkan Ronin dan upacara dengan pernyataan berhenti. Para penduduk Moonhaven berkumpul di sepanjang jalan yang dilewati rombongan Ratu Tara. Iring-iringan pasukan burung dan kapal daun besar yang diangkat oleh kawanan capung membawa Ratu Tara untuk menuju tempat kuncup bunga. Scene kembali ke rumah profesor. Mary yang mencari ayahnya terkejut saat melihat ayahnya memanjat pohon untuk mengambil kamera. Mereka kembali ke rumah dengan membicarakan hal yang dikerjakan oleh sang profesor. Di sini, Mary menginginkan ayahnya untuk kembali ke dunia nyata dan melupakan semua teori dan gagasan ayahnya. Tak lama, salah satu kamera pengawas milik profesor berbunyi, sehingga si profesor segera pergi meninggalkan Mary yang nampak kecewa. Karena hal ini, Mary berniat untuk pergi dari rumah itu, tapi dia tidak bisa menghubungi Larry si supir taksi. Dan di sini Ozzy, anjing peliharaannya Mary dulu, malah berlari ke hutan sehingga membuat Mary harus mengejarnya. Kembali ke upacara di Moonhaven, rombongan Ratu Tara tiba di danau. Ia disambut dengan tumbuhan-tumbuhan dan bunga-bunga yang langsung bermekaran. Ratu Tara menghampiri dua siput penjaga kuncup yang bernama Mob dan Grup. Mereka sedang berdebat tentang kepantasannya menjadi manusia daun. Mob dan Grup membantu Ratu Tara memilih kuncup bunga yang terbaik. Sampai akhirnya Ratu Tara memilih kuncup bunga yang berukuran kecil untuk menjadi pewarisnya. Ronin yang sedang berjaga menyadari keberadaan Bogan lewat daun yang membusuk. Ternyata kawanan Bogan telah bersembunyi di pepohonan dan siap untuk menyerang kegiatan upacara. Di sini terjadilah perang antara manusia daun dan Bogan. Pasukan manusia daun mencoba untuk menghalau Bogan, sedangkan Tara menyelamatkan diri dengan membawa kuncup bunga pilihannya. Di sini, Ratu Tara masih sempat membantu warganya yang berada dalam bahaya.
Di hutan yang sama, Mary tampak sedang mencari-cari Ozzy. Di sisi lain, Ratu Tara yang memisahkan diri dari kerumunan menjadi incaran para Bogan. Dia hampir saja tertangkap jika saja anak kecil berwujud bunga tidak membantunya. Suasana hutan menjadi suram saat Ratu Tara mencoba melarikan diri bersama Ronin yang tiba-tiba datang dengan kendaraan burungnya. Kendaraannya berupa burung. Dari belakang ternyata Mandrake, si Raja Bogan dan anaknya mengikuti mereka berdua. Mereka saling beradu panah sampai akhirnya anak panah Ronin berhasil membunuh putra Raja Bogan. Tapi sayangnya, Ratu Tara di sini juga terkena anak panah dari si Mandrake. Badai datang saat tubuh Ratu Tara terjatuh tak jauh dari tempat Mary berdiri yang sedang mencari Ozzy. Gadis itu melihat Tara seperti sebuah hologram saat sang ratu meniupkan nyawa hutan ke dalam kuncup bunga pilihannya tadi. Mary lalu menangkap kuncup bunga itu dan ikut terbang mengikuti pergerakan kuncup bunga. Sampai dia berhenti dan menyadari Tara tergeletak di sebelahnya. Tara meminta Mary untuk membawa kuncup bunga itu kepada Nimgalu. Tak lama, pasukan manusia daun datang. Ronin mengambil alih Tara dari pangkuan Mary. Dan setelah itu, Ratu Tara meninggal di pelukan Ronin. Tubuhnya lenyap menjadi cahaya-cahaya yang berterbangan. Ronin meminta pasukannya untuk mengamankan penduduk Moonhaven. Dia lalu menghampiri Mary dan meminta kuncup bunga itu. Di sini, Mary baru sadar jika ternyata tubuhnya mengecil seukuran manusia daun. Gadis itu terus meminta Ronin untuk mengembalikannya ke ukuran semula. Tapi, karena Ronin tidak tahu caranya, mereka sepakat untuk menemui Nimgalu bersama Mob dan grup. Di sisi lain, tampak perlombaan balapan burung yang diikuti oleh Enot sedang berlangsung. Di sana, tampak Enot yang ikut bersaing bersama burungnya berhasil memenangkan perlombaan meskipun sempat dicurangi. Tapi, kemenangan Enot membuat Mr. Bufo sangka tak menangkapnya, karena Enot melanggar perjanjian yang mengharuskan Enot mengalah dalam perlombaan ini. Sekali lagi, Ronin datang menyelamatkan Enot dan meminta pemuda itu untuk membantunya membawa kuncup bunga dan Mary ke Nimgalu. Scene berganti ke profesor yang terlihat sangat bersemangat atas apa yang berhasil dia temukan. Saking bersemangatnya, profesor bahkan tidak menyadari Mary tidak ada di rumahnya, jika tidak menemukan catatan yang ditinggalkan Mary untuknya. Mary berkendara bersama Enot, sedangkan Ronin bersama dengan para siput. Mereka melihat sebagian besar hutan yang mengering karena ulah Bogan. Saat mereka akan melanjutkan perjalanannya, sekelompok Bogan muncul sehingga membuat mereka harus bersembunyi di tanah. Setelah lolos dari Bogan, Enot dan Mary malah dihadapkan dengan tikus tanah. Untung Ronin cepat datang menyelamatkan keduanya. Scene beralih pada Bufo si katak yang dipaksa Mandrake untuk memberitahu kemana kuncup bunga akan dibawa. Di sisi lain, Ronin, Mary, Enot dan kedua siput telah sampai di tempat Nimgalu. Di sana, tampak banyak penduduk berkumpul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mary memberikan kuncup bunga itu kepada Nim. Tapi, Nimgalu si ulat yang merupakan tetua juga tidak tahu kenapa Ratu Tara meminta kuncup itu untuk dibawa kepadanya. Karena itu, dia mengajak Mary dan yang lainnya ke lubang pengetahuan yang banyak berisi gulungan-gulungan kejadian masa lalu. Nimgalu menemukan gulungan yang memberitahu bahwa kuncup bunga itu harus mekar di bawah sinar bulan purnama. Dan di sana Mary juga mendapat penglihatan tentang cara untuk kembali ke semula. Saat semua penduduk sedang berduka atas kematian Ratu Tara, Enot mengajak Mary jalan-jalan menaiki rusa. Di tengah-tengah keramaian, tiba-tiba seekor tikus yang ditumpangi Raja Bogan muncul dan merampas kuncup bunga beserta Mob dan grup yang menjaganya. Ronin berusaha mengejar, tapi sayangnya Bogan berhasil lolos. Merasa kesal, Ronin menyalahkan Enot karena lalai dalam menjaga kuncup itu. Akhirnya, mereka berusaha untuk mengambil kembali kuncup bunga itu di markas para Bogan. Untuk pergi ke sana, mereka akan menyamar menjadi Bogan. Mary di sini mengajak Ronin dan Enot untuk mengambil perisai Bogan di rumah ayahnya. Di sisi lain, Mob dan grup harus mendengar cerita Mandrake tentang putranya, dan juga rencananya untuk membuat kuncup bunga itu mekar di kegelapan agar dapat menguasai seluruh hutan. Setiba di rumah sang profesor, mereka mulai mencari perisai Bogan. Di sana, Enot dan Ronin juga mengatakan bahwa mereka sengaja menjebak profesor agar tidak menemukan pemukiman manusia daun. Selain itu, Ronin dan Enot juga menjuluki sang profesor yang tidak lain adalah ayah Mary dengan sebutan tukang injak yang lambat dan bodoh. Karena kesal, Mary memberitahu jika tukang injak yang mereka maksud itu adalah ayahnya.
Di sini Mary berjalan mendekati profesor yang sedang duduk di depan monitor sambil menatap sedih foto keluarganya. Ozzy, si anjing yang menyadari keberadaan Mary, langsung menghampiri gadis yang mengecil itu. Hal itu tentu saja membuat Mary ketakutan karena tubuh Ozzy lebih besar darinya. Ozzy terus mengejar Mary dan yang lain sampai anjing itu menimbulkan kekacauan, yang mana hal ini membuat profesor menyadari keberadaan manusia daun di rumahnya. Dengan cepat, profesor menghidupkan vacuum cleaner untuk menangkap makhluk incarannya itu. Saat mereka hampir bisa keluar dari rumah, Mary jatuh tersedot masuk ke dalam vacuum cleaner. Profesor yang terkejut karena menyadari makhluk kecil yang ditangkap adalah putrinya langsung jatuh pingsan. Mary lalu menyusul Nod dan Ronin yang keluar terlebih dahulu setelah memberitahu ayahnya letak pemukiman manusia daun menggunakan pin berwarna merah. Ronin, Nod, dan Mary mulai menyusup ke markas Bogan dengan menyamar. Di sana mereka membagi tugas. Ronin mengalihkan perhatian para Bogan, sedangkan Nod dan Mary pergi menyelamatkan kuncup bunga dan para siput. Saat Nod serta Mary berhasil menyelamatkan kedua siput dan kuncup bunganya, mereka mulai kabur dari kejaran dua Bogan yang menyadari tawanannya menghilang. Sedangkan Ronin bertarung bersama Mandrake yang mengetahui keberadaan Ronin di sana. Perkelahian sengit keduanya tidak berlangsung lama. Sang pemimpin Bogan itu melihat Mary dan yang lain membawa kabur kuncup bunganya. Dia lalu mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar mereka. Untung saja Mary, Nod, dan para siput berhasil lolos. Tapi sayangnya Ronin tidak berhasil keluar karena dia harus melindungi Mary dan yang lain dari kejaran Bogan. Nod dan Mary berhasil membawa kuncup bunga itu ke Moonhaven, pemukiman manusia daun. Para penduduk sudah menunggu di aula. Nimgalu yang juga ada di sana meletakkan kuncup bunga itu ke dalam wadah yang nantinya akan disinari oleh cahaya bulan. Saat cahaya bulan mulai merambat, sekelompok kelelawar milik Bogan menutupi bulan sehingga membuat cahaya bulan tertutup. Melihat itu, Nod dan pasukan manusia daun segera melawan kelelawar-kelelawar itu. Mary yang ingin membantu segera pergi untuk menemui ayahnya. Sedangkan Mandrake memisahkan diri dari kerumunan dan menuju Moonhaven untuk memastikan kuncupnya mekar di kegelapan. Di sini, profesor baru sadar dari pingsannya saat ia berpikir bahwa dia menjadi gila dan mulai menghentikan pencariannya terhadap manusia daun. Di sisi lain, Mary terus berusaha berbicara pada sang ayah melalui beberapa kamera. Lalu tiba-tiba seekor Bogan menyerangnya. Saat Mary mulai terdesak, tiba-tiba Ozzy menyerang Bogan itu. Profesor datang karena menyadari pesan putrinya. Mereka lalu pergi untuk menyelamatkan Moonhaven. Mandrake lolos dari kejaran Nod dan mulai mengacau aula. Untung saja Ronin datang dan melawan Raja Bogan itu. Sedangkan Mary menggunakan radio frekuensi kelelawar milik sang ayah untuk menarik perhatian para kelelawar agar tidak menghalangi sinar rembulan. Tapi sayangnya Mary malah terjatuh saat hendak kembali ke aula. Nod datang di saat yang tepat ketika Ronin mulai tumbang. Bersama dengan itu pasukan lain ikut berjaga. Kelelawar yang menutupi cahaya bulan menghilang sehingga kuncup mulai mekar di bawah sinar rembulan. Dengan kerjasama akhirnya Mandrake berhasil dikalahkan. Kuncup bunga berhasil mekar dan mendatangkan hujan yang menumbuhkan hutan kembali. Semua penduduk berkumpul saat jiwa Ratu Tara memilih gadis bunga yang dulu sempat menolongnya untuk menjadi Ratu Moonhaven selanjutnya. Mary datang saat acara penghormatan kepada Ratu baru. Di sini tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh hembusan angin yang diberikan Ratu untuk membuatnya kembali ke dunia manusia. Sebelum itu, Mary dan Nod sempat saling berciuman untuk mengatakan bahwa mereka menyukai satu sama lain. Scene selanjutnya, Mary yang sudah kembali ke ukuran semula menemui ayahnya. Mereka memutuskan untuk berdamai menerima satu sama lain. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan kembali mempelajari tentang manusia daun dan makhluk kecil lainnya. Di sini Mary mendapat panggilan di kamera dari Nod dan Moop. Lalu gadis itu mengajak si profesor untuk bertemu dengan teman-temannya yang tentu saja disambut dengan gembira. Dan filmnya tamat. Nah, gimana menurut kalian film animasi epic tahun 2013 ini? Memang epic ya? Masih banyak loh film animasi keren yang lain yang bisa kita bahas bareng di channel kesayangan para janda. Di channel kesayangan para keluarga. Jadi sering-sering tengokin channelnya Bang Satrio ya. Terima kasih, bye-bye, see you next clip.